Papua itu ujung bumi, pasti rancangan Tuhan itu hebat sekali, saudara, atas tanah negeri ini. Jadi tidak heran tanah negeri ini terus dibikin bodoh, dibikin melarat, dibikin ribut terus, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, belum lagi kalau saudara, saya nggak tahu saudara tahu, New York Agreement tahun 62, bapak-bapak bangsa Papua itu sudah memikirkan ketika mereka sedang berunding antara Belanda, Amerika, dan Republik, apa yang harus mereka lakukan terhadap tanah negeri ini. Saudara, mereka tahu persis kalau saudara lihat dokumen itu, bagaimana mengatur, bagaimana hukum adat untuk melakukan, saudara, kehidupan. Tapi kita lupa, ketika kita dikasih uang, dikasih macam-macam, kita lupa, saudara, dengan panggilan tanah ini yang sedang menjerit-jerit, saudara. Datanglah kemari, menyeberanglah. Orang memang datang, menyeberang, coba ambil lagi, bawa keluar. Berapa banyak hamba Tuhan, maaf ngomong, saudara, yang menggunakan dana otonomi khusus, yang bukan orang Papua, yang bangun rumahnya di luar Papua, megah-megah dengan mobil mewah, saudara. Saudara, saya pikir itu kita nggak bisa menafikan itu. Dan itu fakta. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara, karena waktu saya hanya 20 menit, meningkat satu provinsi. Saudara, saya kadang-kadang setuju dengan musuh. Jadi jangan kita bangga, saudara bangga, kami orang Papua asli, kami begini, ada otonomi khusus. Sebenarnya kita ini sedang berdarah-darah, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kemarin bilangan riset center juga kasih data bahwa kekristenan itu sedang menurun, tapi yang lebih parah adalah kondisi Papua. Dari 7 wilayah adat dengan berbagai suku bangsa, saudara, dan pernah satu kali tahun 75-80, Papua itu menjadi kuning dan orange. Itu artinya setiap 1.000 orang satu gereja, setiap 5.000 orang satu gereja. Tapi tahukah saudara, saya nggak tahu apakah itu cuma provokasi atau hoax. Di website kaum-kaum Kedar ini mereka berani berteriak, Allahu Akbar, Papua di tangan kita. Nah saudara, saya tidak tahu kesadaran saudara sampai sejauh mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pastikan ini pasti bukan Papua, saudara. Ini yang terjadi hari-hari ini, apakah kita mau tutup mata, saudara? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanah ini memang mau dirusak dalam cengkraman kuasa gelap, saudara. Dari dulu tanah ini mau dihancurkan. Tanah ini sesuatu yang sangat precious di mata Tuhan. It's very special in the eyes of the Lord, saudara. Makanya nggak heran selalu terjadi gejolak di tanah negeri ini, saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara lihat ini peta kepadatan gereja Indonesia, Indonesia Church Density, saudara lihat Papua itu, wow, keren sekali waktu itu, saudara. Tapi waktu itu saja, saudara. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi ada yang aneh sedikit, di mana gereja banyak, saudara, di situ banyak kemiskinan. Di mana gereja banyak, di situ banyak kemiskinan. Harusnya ketika Injil masuk Makedonia, Makedonia diberkati, Eropa diberkati. Injil masuk Amerika, Amerika diberkati. Injil masuk ke tanah negeri ini, berkeping-keping, saudara. Miskin tetap miskin, kita lihat datanya, saudara. Papua ini dimiskinkan dalam 3 hal. Miskin secara fisik, miskin secara iman, dan miskin secara harta. Ini harus sadar. Padahal, saudara lihat ya, Papua ini semua miskin. Dan Papua pegunungan, Lani Jaya, apalagi saudara, Jaya Wijaya, Tolikara, Membramo, Yahokimo, semua merah, sangat miskin. Harusnya kita sadar ya, saudara. Kita bukan bicara soal teori, Bapak Ibu. Rincian penduduk miskin dari Papua pegunungan 700, berarti hampir 200 lebih itu miskin, saudara. Papua Barat 21,6%, Papua Barat Daya 18%, Papua Selatan 17%, Papua sendiri 17,26%. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya suka ekstrim. 16 kabupaten miskin ekstrim, 15 itu ada di Papua, merata di 6 kabupaten. Bapak Ibu yang saya kasihi, padahal dia terletak di Golden Gate, pintu gerbang emas. Tidak heran tanah negeri ini kaya. Saudara pikir Tuhan menciptakan Papua ada di pintu gerbang emas hanya kebetulan aja bangga-banggaan? Kamu orang Papua, apa yang kau pikir? Tanah Injil, kita menghibur diri dengan tanah Injil, tanah Injil. Karena kita harus mengakui kenyataan tanah kita ini sedang digerogoti. Kita hanya malu aja mengakui. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, indeks pembangunan manusia itu ada 3 indikator.
indikator umum harapan hidup orang Papua ini, perempuannya 61 tahun, laki-lakinya 58 tahun, pendek sekali. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ini 61, 58 sudah mati rata-rata sudah. Berarti kan ada sesuatu yang tak beres. Apakah tanah ini terkutuk, dikutuk, karena sibuk kita menggerogoti tanah ini, mengambil keuntungan, saudara. Kita ikut makan, orang lain makan, pejabat makan, gereja makan, hamba Tuhan ikut makan. Kalau saya kasih data lain negeri, sudah hasil korupsi, uang di Papua, belikan pesawat pribadi. Berapa banyak orang yang hanya numpang hidup di tanah negeri ini, dan Papua hanya dijual. Bapak Ibu ini kasih tahu yang kedua, tingkat pendidikan. Saya hanya ngomong di tingkat pendidikan dan pemerintah itu harus jalan. Saudara, tapi pemerintah kadang-kadang ikut main juga di sana. Kalau saya ngomong sudah, pendeta juga, tangan yang sama memuji menyembah Tuhan, tangan yang sama usir setan, tangan yang sama tumpang tangan orang sakit, tangan yang sama juga menggerogoti. Kita sudah jadi mafia dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu, terus apa yang harus kita pakai ujung bumi? Kalau Papua itu ujung bumi, pasti rancangan Tuhan itu hebat sekali sudah atas tanah negeri ini. Jadi tidak heran tanah negeri ini terus dibikin bodoh, dibikin melarat, dibikin ribut terus, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, belum lagi kalau saudara, saya nggak tahu saudara tahu, New York Agreement tahun 62, bapak-bapak bangsa Papua itu sudah memikirkan ketika mereka sedang berunding antara Belanda, Amerika dan Republik, apa yang harus mereka lakukan terhadap tanah negeri ini. Saudara, mereka tahu persis kalau saudara lihat dokumen itu, bagaimana mengatur, bagaimana hukum adat untuk melakukan, saudara, kehidupan. Tapi kita lupa, ketika kita dikasih uang, dikasih macam-macam, kita lupa, saudara, dengan panggilan tanah ini yang sedang menjerit-jerit, saudara. Datanglah kemari, menyeberanglah. Orang memang datang, menyeberang, coba ambil lagi, bawa keluar. Berapa banyak hamba Tuhan ngomong, saudara, yang menggunakan dana otonomi khusus, yang bukan orang Papua, yang bangun rumahnya di luar Papua, megah-megah dengan mobil mewah, saudara. Saudara, saya pikir itu kita nggak bisa menafikan itu. Dan itu fakta. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara, karena waktu saya hanya 20 menit, menikah kita, saya setuju dengan Pak Mak, buka untuk playground. Kan gereja cuma pakai hari Minggu, saudara. Hari lain saudara nggak pernah. Tingkat Butahur begitu tinggi, kita masih hari Minggu aja. Kayaknya gedung itu begitu sakral, besar, nggak siap-siap dibangun karena banyak dikorupsi, banyak potong bakar batunya, sudah. Lebih banyak bakar batunya daripada apa lagi, saudara. Saudara lah yang tahu, ketawa-tawa, wah. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Jadi saudara setahu guru, saudara ya, tanggung jawabnya sebagai apa, saudara? Pertama, kalau saya ngomong soal pendidik, ada banyak orang Papua pendidik hanya datang awal bulan dan akhir bulan, saudara. Bahkan maaf ngomong, guru saya ngomong, Pak, kepala sekolah kami ini buta huruf. Kalau dana bos datang dibagi uang itu di meja, diukur dengan lidi, bapak guru kau ambil satu, mama guru kau ambil satu, mama guru kau ambil satu. Sisanya dia ambil, taruh di noken. Muridnya tetap seperti itu. Ini fakta. Jadi kalau gereja nggak melawan, gereja nggak berbicara, saya pikir akan terus kayak begini. Jadi guru itu, kalau bapak itu adalah panggilan jiwa. Yang kedua, saudara, tanggung jawab spiritual bahwa kita tahu betul pekerjaan itu Tuhan yang beri. Dan kita juga punya tanggung jawab untuk negara. Bahwa kita ini pahlawan tanpa tanda jasa. Kita sudah harus tahu itu when you menyerahkan hidupmu as a teacher, sebagai guru. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, unity, kesatuan doa hati, gerakan doa yang berkesinambungan, penguatan kapasitas batuan dan jemaat, penguatan sekolah minggu, pembinaan majelis, pemberdayaan kaum awam, saudara, ekonomi, saudara bisa lihat ya, pendidikan, kesehatan, sosial, saudara, saya pikir semua banyak hal yang perlu kita lakukan. Tapi gereja bisa lakukan, gereja punya uang, karena gereja hampir tiap minggu ada ATM-nya itu, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi rekomendasi eksternal ini juga, saudara, bahwa penguatan misi pedalaman, kita harus latih orang-orang kita, karena setiap kapal masuk, saudara, nggak ada rambut keritingnya, semua rambut lurus, saudara. Ini kan tua yang besar, kapal apa saja saudara boleh sebut, pelni yang besar-besar, 3.000, 4.000 orang datang,
semua rata-rata rambut lurus. Bagaimana kita nggak bilang ini ladang misi datang ke tempat kita isi? Kalau di tempat lain kayak di Sukabumi sudah ditimpukin saudara ya, dihancurin. Nah, kalau mereka datang ke sini kan ini tempat kalian saudara. Kenapa kita nggak izini mereka? Kenapa gereja nggak memperkuat diri punya target setiap hari minimal 5 orang yang datang kami mau Injil? Kadang-kadang mental kita ini mental pengecut, cuma jagoan kandang saudara. Sementara mereka datang membawa diri, kita pun nggak berani melakukan apa-apa. Rekomendasi terakhir, saudara, doa migration as opportunity, kencangkan penjangkauan pendidikan tadi ya, penguatan misi pedalaman. Saya pikir itu saya ulang. Saya pikir itu saja, kiranya boleh menjadi berkat walaupun 20 menit. Tuhan Yesus berkati. Salut. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diingatkan pertama tadi anak-anak kita sedang kehilangan. Tapi kita tidak sadar yang lebih baik bagi seorang ayah kepada anak untuk memulai pendidikan yang baik kepada anak dalam keluarga. Itu dimulai dari mana? Dan yang kedua, jangkauan untuk menjangkau pendidikan di pedalaman itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Berita Mania.